Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu rekan kami, orang tua kami yang berkesempatan pada siang hari ini, kalau boleh kami sampaikan kegiatan coding ini beda dengan PR karena memang instruksinya kemarin itu pengimbasannya itu memang setelah semua kegiatan itu tuntas. Itu memang kami sebenarnya dilarang untuk pengimbasan dulu sebelum seluruh kegiatan rangkaian pelatihan coding ini tuntas, maka kami belum dibenarkan untuk pengimbasan sebenarnya. Tapi pada hari ini karena itu sudah di-share ke grup dan kami juga insya Allah akan melangkah berlalu dari sekolah ini, kami angsur juga, tak apa-apa, karena ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab. Insya Allah di sini sudah banyak ahlinya, ya, ada Pak Martin, Masya Allah luar biasa, yang akan bisa melanjutkan proses ini, Pak Sabawi, Pak Yudi, Bu Erita, juga kepada Bu Sur, izin semua kepada senior-senior kami. Sedikit yang ingin kami sampaikan hari ini, untuk tingkat SD itu sifatnya adalah pengenalan dan bagaimana seorang guru, karena kita ini di sekolah tingkat dasar ini tidak ada guru spesial, guru khusus, maka coding ini akan dibebankan kepada masing-masing guru yang ada di kelas masing-masing. Dan untuk pada tahun ini disepakati adalah kelas 5, dan memang kebetulan buku itu ada di kelas 5 yang sudah dikeluarkan oleh penerbit Erlangga. Di sini kami sudah menganalisis Bapak Ibu sama ini. Nanti kita tinggal mengambil saja. Ini adalah merupakan dari CP terbaru. Ada 4 elemen yang akan kita ajarkan kepada anak. Setelah kami teliti, setelah kami analisis, kelihatannya kelas 5 dan kelas 6 itu sama, elemennya sama, dan mungkin materinya dia berbeda nanti. Yang pertama adalah berpikir komputasional. Di sini adalah elemen yang pertama. Yang kedua adalah literasi digital. Yang ketiga, literasi dan etika kecerdasan artifisial. AI hari ini itu sudah berubah nama, tidak AI lagi, tapi disebut dengan kecerdasan artifisial. Jadi memang anak-anak itu sudah kita ajak untuk lidahnya itu sudah terbiasa untuk menyebutkan bukan AI lagi, tapi adalah kecerdasan artifisial. Kemudian yang keempat itu adalah pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Sekali lagi ini membutuhkan kreativitas kita bersama untuk memberikan pengajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial ini. Ketika kami analisis, ini sudah Bapak Ibu, ini TP-nya sudah kami bagi dan sudah kami tentukan. Ini mungkin yang sudah diajarkan oleh Ibu Yuni, ya, memakai kode. Kenapa kami pakai kode 5.1, 5.2? Ini berada di kelas 5. Ternyata TP yang sudah dianalisis berdasarkan CP itu ternyata semuanya ada. Yang tidak ada itu ada di sini. Menuliskan instruksi logis dan struktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Maksudnya TP itu tidak ada di sini. Jadi Bapak Ibu hanya sekedar untuk menyesuaikan saja. Dan ini sudah kami susun berdasarkan ATP-nya. Di sini sudah ada. Jadi langkah pertama yang akan kita ajarkan kepada anak itu, yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa. Dan ini sudah kami kasih kode juga. Kemudian ini bisa diinikan. Tinggal dibagi mana yang semester 1, mana yang semester 2. Silakan guru masing-masing untuk membagi pembahasan yang ada di dalam buku ini. Insya Allah ini bisa dipakai, Bu. Kemarin kami sudah sampaikan juga ada buku yang dipakai oleh SD berapa Bu? Yang Bu Farida? 15. Itu ada juga buku. Memang di situ agak lebih terstruktur
Tapi kalau kreativitasnya memang ada di buku Erlangga. Dan di sini juga sudah pakai sistem barcode. Oke, ini tidak usah kami sampaikan satu persatu, kami yakin karena Bapak Ibu sudah paham semua, hanya tinggal nanti kami akan bagikan ini. Silakan hanya nanti menganalisis kembali apakah yang sudah kami susun itu sudah benar atau salah. Silakan nanti kalau ada kekurangan silakan diperbaiki, kalau ada kesalahan silakan untuk diganti. Kita masuk di sini. Jadi di sini kami akan masuk itu pada bab 1. Kami tidak akan menjelaskan ini semuanya. Maka pada hari ini itu kami akan memasuki pada bab 1, yaitu adalah mengenal konsep berpikir komputasional. Yang diharapkan dari tujuan ini adalah murid dapat menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita mengajak kepada anak-anak, setiap kita ini punya masalah, setiap kita ini punya problem, lalu kita koneksikan dengan sistem komputer. Bagaimana caranya? Ketika seseorang seumpama pada malam hari hujan, lampu mati kemungkinan, perut lapar, apa yang mesti harus dilakukan? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi Gojek. Nah, itu merupakan salah satunya. Kemudian seorang murid, dia kebingungan untuk menyusun puisi. Bagaimana caranya? Guru tidak ada. Apa yang mesti harus dilakukan? Seperti yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, maka beliau menggunakan ChatGPT. Kemudian ada seperti disebutkan anak kami, dia ngadu sama mak deh, ayah punya cewek, ayah punya pacar. Kenapa? Karena di HP kami punya cici. Di lahir itu yang sudah diajarkan sama Pak Marlin. Itu Pak Marlin guru kami. Ya, jadi silakan nanti. Oke. Ini yang diharapkan dari kegiatan ini pada pembahasan pertama. Kemudian artinya adalah komputer ini memang mengajarkan kepada kita apapun permasalahan yang kita hadapi, dia selalu punya cara memberikan solusi atau jawaban. Sesuai atau tidak sesuai, dia bisa memberikan jawaban dari sistem komputer tersebut. Inilah yang kita ajarkan kepada anak. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diatasi kalau kita mengadopsi bagaimana kecerdasan dari komputer ini. Kemudian ada 4. Kalau seorang guru, kami tidak akan mengajarkan ini Bapak Ibu. Kami tidak akan mengajarkan ini. Kami hanya akan berangkat dari ini yang tadi kami sampaikan. Komputasional itu adalah cara berpikir dan memecahkan masalah yang terinspirasi oleh konsep-konsep dalam ilmu komputer. Kami tidak akan mengajarkan ini kami tidak akan mengajarkan secara teori. Di sini kita lihat seumpama nih, kita membayangkan kepada, coba kalian pikirkan apa yang dilakukan seseorang ketika mau membuat burger. Dia tidak tahu ini apa yang mesti harus. Dia sudah dia mau membuat burger. Contoh seorang ayah, anaknya minta burger, gitu. Tapi dia tidak paham burger itu hanya ada di telinga dia. Dia tidak pernah mendengar, dia tidak tahu asal burger itu dari mana, bentuknya seperti apa. Jadi ketika ada seorang anak ingin burger, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang ayah? Nih. Ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan nih? Kita ngajarkan anak konsep, dia punya masalah. Dia terbentur dengan masalah seperti buat burger. Seorang ayah diminta oleh seorang anak untuk membuat burger, tapi dia nggak tahu burger itu apa, bentuknya seperti apa. Apa yang harus dilakukan? Pemahaman dulu. Pemahamannya. Ya, silakan di searching dulu, boleh. Apa yang di searching? Ya, benar. Yang dicari yang pertama adalah bentuk burger itu seperti apa sih? Ya,
Ternyata burger ini seperti ini. Terus yang kedua apa yang dilakukan? Bahan-bahannya. Terus apa lagi? Cara pembuatannya. Ya, inilah yang kita ajar anak. Ketika dia punya masalah, jadikan sesuatu yang besar itu menjadi kecil. Jadi ini kita belajar dari burger, dari bahasa yang sederhana. Kami tidak mengajarkan secara teori. Nah, nih, benar apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi? Bentuk burger itu seperti apa sih? Kan banyak. Kalau dulu disebut hotdog, tentu yang akan terbaik adalah anjing panas. Iya, anjing panas. Jujur, kalau kami dulu sewaktu awal datang ke Batam, kalau kami di Riau sana terbiasa menyebut yang disebut dengan teh dingin. Tak tahu kami itu teh obeng. Ketika disuguhkan di depan kami itu teh dingin, kami kira mana obengnya. Gitu. Iya betul, ini mau kejadian sama kami secara pribadi. Artinya kami nggak tahu, oh ternyata teh obeng itu seperti ini. Ternyata burger ini seperti ini. Searching di internet. Oh, lalu apa yang harus dilakukan lagi? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahan yang dibutuhkan apa saja sih? Kemudian cara membuatnya seperti apa? Ini langkah-langkahnya. Sesuatu yang besar itu dijadikan menjadi komponen-komponen kecil. Ini bahannya. Yang pertama ini gambarnya dan ini bahannya. Nah, kita jadikan itu menjadi komponen kecil. Kita punya masalah besar. Kita cari komponen kecilnya seperti apa. Jadi inilah yang disebut dengan dekomposisi. Memecah masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ini konsep pertamanya, dekomposisi. Nah, seperti kita mau buat rumah. Nih, juga ini seperti kita mau buat rumah. Ketika seseorang membuat rumah, apa dulu yang mereka pikirkan? Model. Desainnya, Modelnya. Desainnya dulu. Demani, uang. Tukangnya siapa? Kapan waktunya? Artinya, dananya seperti apa? Dan ini dipikirkan. Maka ketika seseorang membuat rumah, maka itu akan terpikir. Inilah yang disebut dekomposisi. Nah, ini semak di rumah. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini pusing. Apa yang mesti harus dilakukan? Langkah step by step permasalahan itu supaya dia tuntas. Apa yang mesti harus dilakukan? Pertama, membuang barang yang tidak terpakai, mengelompokkan yang sejenis, letakkan ke tempatnya masing-masing. Artinya adalah rumah yang berantakan. Bagaimana cara membersihkan? Inilah step by step. Itu kenapa tulisannya membuang barang terpakai? Contoh, kenapa? Membuang barang terpakai. Oh iya, ini salah tulis. Oke. Selanjutnya, ketika ini kan kita mengambil masalah yang memang terjadi di tengah-tengah anak kita. Kalian bingung untuk mengadakan umpamanya perayaan ulang tahun. Apa yang mesti harus kita lakukan dulu ketika kalian akan ulang tahun? Ajak siswa kita benar-benar masalah itu terjadi di lingkungan dia yang bersentuhan dengan pribadinya. Contoh di ulang tahun. Kalau tadi kan masih bersifat umum. Ketika kita akan melakukan ulang tahun, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, siapa yang akan kita undang? Yang kedua, desain undangannya seperti apa? Kemudian desain acaranya seperti apa? MC-nya siapa? Tempatnya di mana? Makanannya seperti apa? Dan itulah yang disebut dengan cara berpikir dekomposisi. Ya. Nah, ini sudah masuk dengan coding Bapak Ibu. Ini sudah masuk dengan coding. Ya. Mengenal pola. Contoh, coding itu kalau analisa orang besar, kalau Pak Mahdi masuk ke dalam kelas, karakternya seperti apa? Karena siswa itu setiap hari sudah mengenal karakter. Kalau Pak Marlin masuk ke kelas, maka orang kira, oh Pak Marlin suka putar video.
Umpamanya seperti itu. Karakternya memang kesehariannya seperti itu, berdasarkan polanya, berdasarkan karakternya seperti itu. Nih, contoh, burger itu kita sebut dengan angka 3. Rumah itu 7. Maka burger tambah rumah berarti 10. Burger tambah burger tambah rumah berapa berarti? Iya. Pola itu apakah bisa dimasukkan dengan kegiatan lain? Bisa. Contoh, pelajaran agama. Segitiga itu adalah alif, persegi 4 itu adalah ba. Ketika guru, ini kan bisa dijadikan untuk sebuah permainan. Nah, ini silahkan kamu susun ya. Guru hanya memberikan kode saja, persegi 3. Ini huruf apa? Contoh kelas 1. Kelas 1 umpamanya kelas 1 kan baru bisa menganalisa seperti itu. Huruf A itu adalah persegi 3, B itu adalah persegi 4. Coba nak. Terus umpamanya bulan itu adalah I. Coba kalian tambah persegi apa? Segitiga tambah persegi 4 tambah dengan bulan itu bacanya apa? BC. Maka itu sudah disebut dengan coding. Kemarin ada juga permainan coding itu. Ketika kita melompat bermain dadu itu, maka ketika pas yang ketiga, umpamanya ya, lompatan ketiga, contoh nih karena kami mungkin bidang studi yang lebih mudah untuk mencontohkan. Lompatan ketiga itu anak membaca basmalah. Basmalah itu apa sih? Langsung mereka ucapkan Bismillah. Umpamanya lompatan keempat, maka ada kodenya yang ucapkan salam, maka ucapkan Assalamualaikum. Bisa dibuat ke dalam pembelajaran lain. Itulah disebut dengan coding, bermain. Artinya coding itu adalah secara unplugged. Tapi itu nanti, karena hari ini tidak akan mungkin ini kan, kami hanya secara kasar. Oke. Nih seperti ini Bapak Ibu. Persegi tiga itu segitiga 3, bulan itu 6, yang itunya 9. Maka kita tambah. Ketika kita ingin mengajar kepada anak, ini sebuah permainan juga akan menghidupkan suasana belajar. Nah, ini disebut dengan apa? Pengenalan pola. Artinya adalah ketika kita mengajarkan anak seperti ini, maka kita mengadopsi cara berpikir komputer itu pengenalan pola. Nah, lalu kita masuk sini. Nah, tadi kita berbicara tentang burger. Ketika umpamanya ibu sur bawa anaknya ke supermarket, ke Pinang Lestari, Bu Sur udah searching di internet, udah bahannya apa saja, dia pergi ke Pinang Lestari, maka dia hanya fokus kepada tujuannya. Fokus kita hanya membuat burger, mencari bahan yang ada di Pinang Lestari. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika ini sudah tersusun di Pinang Lestari, apa yang kita butuhkan di sini? Roti, apalagi daging, saus, brownies. Berarti selain ini, maka ya, selain yang menjadi bahan yang dibutuhkan untuk buat burger, maka itu tidak menjadi tujuan utama kita. Apa yang kita ajarkan kepada anak, tujuan kita ke sekolah adalah menuntut ilmu. Tujuan kita ke sekolah adalah menuntut ilmu. Ketika kalian ke sekolah, apa yang kalian cari? Ketika kawan ada bermain, atau umpamanya hari ini kan sudah viral penghapus itu Bang ya? Penghapus itu, apakah itu bagian tujuan dari kita ke sekolah? Tidak. Berarti ini tidak disebut maka ketika guru sudah mengajarkan itu bahwa fokus kepada tujuan saja, maka itu sudah disebut dengan cara berpikir abstraksi. Kita hanya fokus. Kalau tujuan kita ke sekolah, kalau tujuan kita ke musola,
maka ke musola tidak boleh belok kanan, belok kiri, hanya fokus kepada tujuan saja. Ketika kita bangun rumah yang dibutuhkan seperti yang ada di toko bangunan, maka burgernya dihilangkan dulu. Bahan bangunan itu yang harus dicari dulu. Artinya kita fokus kepada tujuan. Kemudian, nih, nah, ketika kita sudah kumpulkan bahannya, kita sudah searching itu cara pembuatannya, desainnya kita sudah tahu, nih, maka kita melangkah kepada cara membuatnya. Cara buat burger itu dan apa? Siapkan bahannya atas meja, kita tahu itu bahannya. Kemudian bakar dagingnya terlebih dahulu. Bakar dagingnya, terus ditaburi bumbu, bakar roti, bla bla bla, dan ujungnya. Maka sampailah burger itu siap untuk dimakan. Maka cara seperti itu disebut dengan algoritma. Nih, cara membuat jus. Ajarkan anak ketika kalian ingin membuat jus, itu cara berpikirnya seperti apa? Maka itu cara berpikirnya algoritma. Nah, jadi secara garis besar itulah yang akan diajarkan kepada anak kita melalui buku pada bab pertama ini. Ini baru bab pertama. Karena waktu kita kan juga sangat terbatas. Kami hanya ingin memberikan gambaran kepada kita karena kami tidak ingin berbicara tentang teori. Mudah-mudahan dengan gambar yang sangat sederhana ini bisa kita gambarkan kepada anak-anak. Masalah akhlak tadi, coding. Waktu kegiatan coding itu termasuk kami adalah yang yang sangat banyak bertanya. Coding itu secara teknologi ada pembuatan kode, kemudian akhlak. Kami selalu sampaikan bahwa guru-guru di sekolah itu mungkin banyak yang gagap dengan teknologi dan pembuatan coding. Jadi berikut kami contoh bagaimana coding tanpa menggunakan teknologi itu. Tapi itu mungkin yang belum kami dapatkan pada waktu itu. Tapi narasumber menyampaikan bahwa seorang guru itu memang harus kreatif. Silahkan cari referensinya dari mana, bentuknya seperti apa. Silahkan untuk mengekspor diri, bagaimana bisa memahami coding dan kecerdasan artifisial itu secara maksimal. Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, maka kami serahkan untuk kegiatan selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Oke, berarti baik. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi pertama ini, pengibasan atau diseminasi dari kegiatan coding dan kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa membantu. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan kami tidak menyampaikan ilmu ini kepada kita, karena memang waktunya itu memang belum waktunya. Sebetulnya setelah rangkaian semua kegiatan ini tuntas, barulah pengibasan ini, diseminasi ini kami lakukan. Akan tetapi karena mungkin nanti secara jarak kita akan jauh walaupun hati kita dekat. Jadi artinya adalah kita akan selalu terus membuka peluang silaturahmi. Silahkan, apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Ilmu apa yang kami punya, insya Allah akan kami bagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.